Halo semuanya, selamat datang di channel FPL 62 sama gue Owen. FPL 62 sendiri adalah channel yang membahas mengenai game fantasy, khususnya game fantasy Premier League gitu ya. Dan di sini di video kali ini gue ingin ajak lo semua untuk gue pengen ajarin gimana caranya main fantasy Premier League dari bener-bener sign in sampai bisa nyusun tim dan udah siap ngikutin liga-liga yang mungkin lo mau ikutin sekarang. Jadi tanpa basa-basi langsung aja masuk ke videonya. Oke, pertama-tama di sini seperti biasa harus sign in dulu. Nah, di sini gue karena gue udah pernah sign in ya, gue langsung masukin aja email dan juga password gue. Nah, di sini gue udah selesai login dan gue pengen kasih tahu juga sebelumnya di sini gue menggunakan laptop gitu ya, menggunakan komputer. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari menggunakan handphone, tapi harusnya secara keseluruhan akan tetap sama langkah-langkahnya. Nah, kalau di sini gue pakai komputer, setelah login lo akan masuk ke halaman ini di mana lo harus update profile lo sendiri. Dan di langkah kedua ini lo langsung diminta untuk verify email address lo. Jadi lo langsung buka aja email lo, cek pastiin di spam dan lain-lainnya karena sering banget emailnya ini nggak masuk di email utama gitu ya, tapi masuknya ke spam dan lain-lainnya. Nah, setelah lu buka email lu kayak gua di sini, langsung aja cari email yang judulnya Premier League Email Confirmation. Lu buka dan langsung aja klik confirm email. Setelah itu dia akan langsung ngedirect lu lagi untuk ke halaman verifikasi gitu ya. Lu ketik aja di sini yang continue reconfirmation. Setelah itu nanti akan diarahkan kembali buat ciptain password baru. Nah, jadi di sini langsung aja masukin password lu yang lama. Di sini gue akan masukin password gue yang lama dan gue di sini akan masukin password gue yang baru. Dimana passwordnya lu harus lihat juga bahwa minimal 8 karakter, harus ada yang huruf besar, huruf kecil, harus ada juga angka, dan juga harus ada special karakter kayak tanda seru misalnya. Setelah itu langsung aja klik update password di sini. Setelah lu berhasil buat password baru, lu diminta untuk masukin nama lu, pastiin aja lu memasukkan nama lu gitu ya di sini dengan benar. Kayak gue misalnya gue akan masukin nama Owen, nama gue sendiri. Kemudian langsung aja update personal details. Nah, setelah itu lu disuruh pilih untuk milih tim favorit lo. Di sini pengaruhnya apa? Pengaruh juga ke nanti liga dari tim favorit lo juga, lu bakal langsung akan join. Tapi lu juga bisa misalnya lu nggak mau favorit klub juga bisa aja. Tapi kayak misalnya di sini lu general Premier League fan. Setelah itu lu scroll aja ke bawah dan lu juga bisa langsung pilih-pilih apakah lu pingin menerima email dari Premier League, misalnya cuma fantasy doang atau general communication, atau misalnya lu pengen dapat email dari partner-partner lainnya. Setelah itu langsung aja klik I have read and agree sama terms and conditionnya, dan lu tinggal update preference aja. Nah, setelah mengikuti semua langkah itu, lu tinggal langsung klik di sini yang play fantasy Premier League, dan lu akan langsung masuk ke halaman game fantasy Premier League yang udah langsung siap lu mainin. Nah, setelah lu berhasil masuk ke halaman fantasy Premier League, di sini kalian langsung aja klik squad selection. Nah, squad selection ini fungsinya apa? Pastinya karena ini game fantasy Premier League, kita harus nyusun squad di mana nantinya kita harus memilih 15 pemain yang terdiri dari 11 pemain utama dan juga 4 pemain cadangan, dengan kalian dikasih uang sebanyak 100 juta pounds di sini. Dan pemain-pemain ini masing-masing ada harganya ya. Kalau kalian lihat di sini di sebelah kanan ada pemain kayak goalkeeper, defender, dan ini ada semua pemain Liga Inggris yang kalian pingin masukin bisa, dan masing-masing mereka juga punya harganya di sini. Kayak misalnya Alisson, kiper dari Liverpool, punya harga 5,5 juta, dan harga ini sebenarnya bisa berubah, cuma gue akan jelasin lebih lanjutnya nanti ke belakang. Cuma untuk sekarang kalian tinggal pilih aja 15 pemain yang terdiri dari 2 goalkeeper, 5 back, 5 midfield, dan juga 3 striker. Nah, sebenarnya untuk milih pemain sendiri, sebetulnya ini ada beberapa indikator kalau kalian main fantasy Premier League gitu ya. Indikator yang pertama pastinya harga. Di sini harga ada yang 5,5 juta, 7,5 juta, dan variasi banget gitu ya. Dan harganya ini sebenarnya bisa dibilang sesuai dengan performanya di dunia asli gitu. Kayak misalnya kiper utama pasti harganya akan lebih mahal daripada kiper cadangan. Terus Trent Alexander-Arnold kita tahu dia merupakan eksekutor free kick dan punya bisa dibilang peluang mencetak gol atau assist lebih banyak. Jadi harganya pasti juga akan lebih tinggi. Orang-orang biasanya juga ambil dari selain dari harga ini dari total points. Tapi untuk sekarang kalian bisa langsung aja auto pick di sini untuk langsung susun 15 pemain yang bener-bener bebas gitu ya. Nah, setelah kalian auto pick, kalian bisa langsung udah dipilihin pemain-pemainnya. Pastinya kalian punya waktu sampai nanti
sebelum deadline game week pertama, sebelum main, kalian masih bisa transfer terus secara unlimited gitu ya, karena ini masih awal musim. Jadi untuk sekarang gak apa-apa banget untuk auto pick dan kalian tinggal klik aja enter squad di sini. Ketika kalian pilih enter squad, kalian akan disuruh pilih nama, kalian langsung aja pilih nama yang menurut kalian ya cocok aja sama nama tim kalian gitu ya. Nah setelah kalian konfirmasi tim kalian akan langsung masuk ke dalam pick tim ini, atau juga kalian bisa langsung ke menu transfer. Tapi untuk sekarang gue akan ajarin dulu caranya gimana transfer. Pertama-tama kalian langsung klik aja di sini tab yang transfer, dan kalian seperti yang gue bilang kalian punya uang 100 juta dan kalian bisa masukin pemain hingga totalnya 100 juta sama dengan uang kalian miliki. Nah sebelumnya tadi gue juga sempat bahas mengenai harga pemain yang bisa dibilang berubah-berubah gitu ya. Kayak misalnya gue akan jelaskan lebih lanjut di sini. Misalnya gue akan pilih Vardy gitu. Dengan Vardy, kalau kalian lihat harganya di sini adalah 9,5 juta pounds. Tapi nantinya harga ini bisa berubah sesuai dengan performa dia setiap minggunya, atau bahkan setiap harinya bisa berubah gitu ya. Kalau lebih detailnya bisa dibilang harga ini akan berubah mengikuti marketnya. Ketika dia banyak banget yang transfer ke dalam tim, otomatis FPL akan mendeteksi itu. Jadi FPL langsung merasa bahwa wah pemain ini lagi bagus banget, jadinya harganya juga harus naik. Jadinya begitu pula dengan kebalikannya, bisa aja dengan banyak orang yang ngejual dari tim dia, jadi harganya bisa turun. Nah jadi harga ini juga pastinya akan menentukan kepada yang namanya squad value dari kalian. Squad value atau team value ini apa sih? Jadi basically team value adalah bisa dibilang harga dari tim kalian gitu ya. Secara keseluruhan kalian bisa lihat ini dari aplikasi HP kalian kelihatan, dan sebenarnya ini bisa merupakan indikator dari transfer kalian apakah efektif atau enggak. Jadi misalnya kalian punya pemain yang harganya naik terus dan kalian nggak jual-jual, jadi otomatis team value kalian juga akan naik, sehingga nantinya kalau kalian jual pastinya harganya juga udah akan naik. Nah kayak gitu untuk perubahan harga. Berikutnya gue juga akan menjelaskan di FPL ini karena kalian disuruh nyusun 11 tim setiap minggunya gitu yang bermain, dan juga 4 cadangan. Di sini kalian juga pastinya bisa dikasih kesempatan sama Premier League atau Liga Inggris buat setiap minggunya buat melakukan 1 kali transfer. Jadi kalian bisa buang 1 pemain dan juga masukin 1 pemain. Kayak misalnya di sini gue udah punya 15 pemain. Gue merasa minggu depan kayaknya Rafinya ini nggak akan bermain deh, atau misalnya dia main di minggu pertama tapi di minggu kedua dia udah pindah ke Barcelona gitu kan. Jadinya kalian bisa langsung aja buang Rafinya di sini. Dengan Rafinya ini harganya 7 juta, jadi kalian punya otomatis uang 7 juta lagi di bank. Nah kalian bisa cari pemain-pemain dengan harga 7 juta. Gimana caranya? Kalian bisa langsung ngefilter di sini. Kalian bisa langsung ke misalnya max cost atau harga maksimal. Kalian mau bayar berapa sih pemain ini? Misalnya sama dengan Rafinya kita membayar maksimal 7 juta gitu ya. Dia otomatis akan kasih lihat pemain-pemain yang harganya 7 juta ke bawah. Kalian juga bisa pilih sort lagi, misalnya pemainnya khusus midfield gitu kan ya. Jadi kalian bisa pilih di sini midfielders. Langsung nanti akan otomatis kelihatan pemain-pemain midfielder dan yang harganya 7 juta gitu. Jadi misalnya kalau kalian lihat ada Ward-Prowse di sini, ada Bernardo Silva, ada Rafinya dan lain-lainnya gitu ya. Dan gue juga pengen kasih tahu peraturan lainnya, di mana satu tim FPL kalian maksimal terdiri dari 3 pemain dari klub yang sama. Misalnya di sini kiper gue sudah dari Ederson, back gue udah ada Stone dan juga Diaz. Otomatis gue udah punya 3 pemain Manchester City. Jadi gue udah nggak bisa lagi masukin pemain City lainnya. Jadi misalnya kayak gue pengen masukin Bernardo di sini, kan langsung otomatis keluar tulisan terlalu banyak pemain dari Manchester City. Jadi seperti itu. Jadi satu tim maksimal kalian pilih dari 3 pemain dari satu klub yang sama. Jadi gue di sini pengen anggap aja let's say kita masukin James Ward-Prowse. Kalian langsung make transfer aja. Kalian akan keluar Rafinya dan juga masukin Ward-Prowse. Nah kemudian di sini juga ada cost. Apa sih itu cost? Jadi kalian akan dikasih setiap minggunya seperti yang gue bilang 1 transfer gratis. Tapi kalian juga bisa melakukan transfer lebih dari 1. Nah tapi setiap kali kalian melakukan transfer lebih dari 1, kalian akan dikenai minus 4 gitu. Jadi kalau kalian transfer 2 pemain, kalian akan kena minus 4. Begitu pula kalau kelanjutannya kalian transfer 3 pemain, otomatis akan minus 8. 4 pemain akan minus 12. Nah, hal ini bisa berubah ketika kalian menyimpan 1 transfer di minggu ini. Jadi kalian minggu ini nggak transfer, di minggu depan otomatis transfer kalian akan menjadi 2. Tapi ini udah maksimal. Kalian nggak bisa lagi nambah lagi menjadi 3 transfer, nggak bisa. Jadi maksimal adalah 2 transfer yang kalian punya.
Jadi kalau kalian minggu ini nggak transfer, minggu depan kalian punya transfer 2. Jadi kalian bisa transfer 2 pemain tanpa harus dikurangin poinnya. Tapi kalau minggu depannya kalian nggak transfer lagi, nggak akan nambah. Jadi total maksimalnya cuma 2 kali transfer yang gratis. Jadi itu bisa digunakan sebagai strategi juga gitu ya. Nah di sini gue pengen make transfer aja dulu karena belum mulai musimnya, jadi kalian bebas banget confirm transfer. Nah jadi kayak gitu dari transfer dan juga harga pemain. Nah di sini gue akan langsung ke tab memilih tim, pick tim di sini. Seperti yang udah gue jelaskan, kalian memilih 11 pemain yang akan bermain di minggu itu dan juga 4 pemain lainnya di cadangan gitu ya. Jadi otomatis peraturannya sebenarnya gampang aja. Poin dari 11 pemain yang akan bermain ini akan dikumpulin. Jadi masing-masing ada poinnya ya. Kalian nyetak gol dapat poin, assist dapat poin. Jadi 11 pemain ini akan dapat poin. Totalnya itu adalah total poin di game week tersebut. Nah fungsinya untuk cadangan adalah jika pemain yang misalnya kalian pasang di starting 11 atau 11 pertama ini nggak bermain. Jadi kayak misalkan Stones ternyata bener-bener nggak bermain sama sekali, itu akan ditukar dengan Diaz misalnya di sini. Dan itu yang membuat susunan cadangan ini juga agak sedikit berpengaruh ya, karena dia akan otomatis sebenarnya pertama kali akan mengikuti formasi dulu, dan yang kedua dia akan lihat pemain yang pertama kalian taruh di sini adalah siapa. Ngomong-ngomong soal formasi, di sini juga ada berbagai macam formasi yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa di sini menggunakan formasi 5 back, 5-4, 5-4, 5-3-2. Kalian juga bisa menggunakan formasi yang tadi kayak tadi 4-4-2, atau kalian juga bisa pakai formasi 4-3-3 gitu misalnya di sini. Jadi kalian bisa kotak-katik aja di sini, misal kalian mau pakai formasi 3-5-2 juga bisa di sini, atau bahkan kalian mau pakai formasi misalnya di sini 4-5-1 juga bisa gitu ya kayak gini. Jadi banyak banget formasi yang bisa kalian kotak-katik pastinya, dan itu sekali lagi balik lagi ke strategi kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian udah kotak-katik, kalian juga bisa save team di sini di paling bawah. Kalian langsung aja save team, karena jangan lupa untuk save team karena ini penting banget. Dan yang gue pengen ajarin berikutnya adalah di sini adalah mengenai kapten dan juga vice captain. Nah, setiap minggunya kalian harus pilih kapten dan juga vice captain kalian. Fungsinya apa? Kapten ini nanti poinnya akan dikali 2, sedangkan vice captain adalah jika misalkan kapten kalian tidak bermain, otomatis akan vice captain yang posisinya menggantikan kapten kalian. Jadi misalkan seperti gue di sini pakai Alan Saint-Maximin, kapten gue. Jadi kalau misalkan dia di game week ini poinnya 10, otomatis berarti dia adalah kapten gue, jadi poinnya 20. Tapi kalau ternyata Saint-Maximin gak bermain sama sekali di sini, otomatis Ederson yang akan poinnya dikali 2. Jadi seperti itu untuk pemilihan kapten yang menurut gue penting banget juga untuk kalian ketahui. Nah, jadi gue udah bahas mengenai transfer, gue udah bahas mengenai pemilihan tim. Di sini gue pengen jelasin satu lagi yang menurut gue lumayan penting banget, yaitu adalah chips. Nah, apa sih itu chips? Jadi sebenarnya secara sederhana, karena ini game pastinya akan ada fitur-fitur yang akan membantu kalian gitu lah ya. Seperti misalnya chips ini ada 4 basically. Di sini ada bench boost, ada triple captain, ada wildcard, dan juga ada free hit. Nah, gue di sini akan menjelaskan satu persatu. Gue akan mulai dari di sini bench boost dulu. Nah, bench boost di sini seperti yang kalian lihat tadi, kita punya 11 pemain yang akan bermain dan juga 4 cadangan yang poinnya nanti nggak akan dihitung gitu ya, kecuali dia gantiin pemain utamanya. Tapi dengan kalian menggunakan chips bench boost ini, kalian otomatis benchnya akan dihitung semua. Jadi misalkan kalian punya 100 poin di starting 11 kalian dan juga 25 poin di bench kalian. Nah, jadi total poin kalian di minggu itu kalau kalian pakai bench boost adalah 125. Sedangkan kalau kalian nggak pakai bench boost itu cuma 100 gitu ya, karena nggak ngitung benchnya. Dan bench boost ini cuma bisa dipakai sekali selama 1 musim di Liga Inggris. Nah, kemudian juga ada triple captain. Ini juga sama, kita juga bisa pakai sekali doang dalam 1 musim. Fungsinya apa? Jelas gitu ya, kelihatan dari namanya triple captain. Jadi kapten itu kan biasanya dikali 2. Nah, ini akan dikali dengan 3 poinnya. Jadi ini menurut gua chips yang luar biasa juga berpengaruhnya. Kemudian selain di sini ada chips namanya wildcard yang gak ada di bawah. Ada chips namanya wildcard. Wildcard itu akan bisa dibilang merubah tim kalian gitu ya. Karena biasanya kalian transfer cuma sekali seminggu. Kalau kalian pakai wildcard, kalian bisa ngerumbak satu tim kalian tanpa harus mikirin minus poin, karena benar-benar kalian dikasih jatah untuk ngerumbak satu tim kalian. Biasanya dalam 1 musim akan dikasih 2 kali, tapi untuk musim ini karena ada World Cup akan dikasih 3 kali. Yang pertama adalah sebelum game week 20, yang kedua adalah setelah World Cup, dan yang ketiga adalah setelah game week 20. Jadi kalian bisa 3 kali wildcard.
Tapi yang perlu kalian ingat adalah wildcard nggak bisa disimpan ya. Jadi setelah game week 20 tadi, wildcard kalian nggak akan bisa dipakai lagi, nggak akan bisa nambah gitu kalau kalian nggak pakai. Begitu juga dengan wildcard dari World Cup itu. Nah yang terakhir adalah free hit. Free hit ini sebenarnya mirip-mirip dengan wildcard, di mana kalian bisa mengubah semua tim kalian tanpa harus minus poin. Tapi bedanya kalau wildcard ini tim yang kalian ubah ini akan tetap lanjut lagi gitu ya, akan tetap seperti itu. Kalau free hit ini mengubah hanya 1 minggu aja. Jadi kalau kalian misalnya punya tim seperti ini di game week pertama, di minggu pertama, kalian free hit di minggu kedua, tim kalian pasti akan berubah total. Tapi ketika di game week ketiga, tim kalian akan balik lagi seperti game week 1, game week dimana kalian belum menggunakan free hit. Jadi biasanya free hit ini digunakan kalau kalian punya minggu yang kalian rasa minggu ini jelek nih, tapi minggu depan tim ini masih bagus kok gitu. Jadi kalian bisa pakai free hit di situ. Nah itu dia chips dari FPL yang pastinya ini akan menentukan banget ranking kalian berapa, apalagi finish di posisi liga yang kalian ikutin gitu ya. Nah sebenarnya secara sederhana itu aja info yang bisa gue sampaikan ke kalian. Pastinya bermain FPL ini kalian harus konsisten untuk setiap minggunya, nggak usah ngikutin banget, cuma setidaknya harus diatur gitu lah ya tim kalian. Dan jangan lupa juga pakai chips yang disediakan, timingnya juga harus pas. Kalau kalian bingung mau transfer siapa, kapan pakai chips, tontonin terus aja channel FPL 62 karena pasti akan setiap minggunya gue akan sharing strategi gue, tips dan juga trik untuk bisa lebih tinggi ya ranking kalian di FPL. Nah jadi sekarang kalian udah tahu bagaimana cara main FPL. Kalau kalian pengen join Liga FPL 62, akan ada juga, pastinya akan ada hadiahnya. Pantengin terus aja YouTube gue di FPL 62 atau di Twitter gue @FPL62_. Jadi thank you semuanya yang nonton, good luck buat FPL musim 2022 dan juga 2023-nya. Semoga bisa juara di liga masing-masing. Thank you semua, dadah.